Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kami sekarang berada di uh, Timeline of Aceh History, yaitu garis waktu sejarah Aceh. Kami berada di Museum Aceh. Jadi kali ini alhamdulillah Museum Aceh kami ingin mereview satu hal yang paling viral, yang paling fenomenal pada masa tahun 18 sekian sampai 19, masuk 19, bahwa teman-teman sekalian dulu itu Belanda sangat takut dengan Aceh karena Belanda meyakini bahwa Aceh memiliki satu kekuatan dan senjata yang paling megah yang bisa membuat Belanda itu tak bisa melawan Aceh. Tahukah teman-teman senjata apakah itu yang ditakuti oleh Belanda di depan? Nah, ini lihat ini. Jadi bukan parang, bukan pisau, bukan senjata, bukan AK-47. Inilah kitab yang paling ditakuti oleh Belanda, yang merupakan senjata paling kuat orang-orang Aceh dulu saat melawan Belanda. Jadi dulu orang Belanda mencari ini sangat jauh sekali, sehingga mereka baru menemukan bahwa senjata paling terkuat orang-orang Aceh dahulu yaitu berpegang kepada fanatik mereka, kepada ulama. Ini salah satunya. Nah, ini adalah Hikayat Perang Sabi. Coba teman-teman lihat. Nah, ini Hikayat Perang Sabi. Saya dulu sudah lama mendengar Hikayat Perang Sabi, tapi alhamdulillah baru kali ini saya lihat kitabnya langsung. Ini karya Tengku Cik Pantikulu. Beliau menulis kitab ini saat beliau berada di atas perahu. Jadi isi dalam kitab ini itu tentang perjuangan jihad, siasah perang, menimbulkan semangat kembali orang-orang Aceh ketika melawan Belanda. Dan ini merupakan naskah yang paling fenomenal pada itu, naskah yang merupakan senjata paling terkuat orang Aceh saat melawan Belanda, dan Belanda sangat takut dengan ini. Jadi teman-teman sekalian, kita orang Aceh dulu itu tombak, senjata, bom, ternyata bukan. Jadi bom, senjata itu tidak ditakuti oleh Belanda karena mereka sangat menguasai medan lapangan dan juga bisa menguasai senjata-senjata itu. Tapi mereka tak tahu bahwa senjata orang Aceh dulu adalah merupakan kitab. Nah, ini teman-teman sekalian bisa lihat, ini kitab manuskrip, dan saya akan bacakan sedikit isi daripada petikan Hikayat Perang Sabi. Jadi ini nama kitabnya adalah Kitab Hikayat Perang Sabi yang ditulis oleh ulama Aceh Tengku Cik Pantikulu. Ini petikan Hikayat Perang Sabi. Jadi saya baca saja. Nyan bahagia syahid dalam perang, Allah pulang dendayang budidiari, hoka gata bentara syahid dalam perang, ji peperang rijah petamong syurga tinggi, budiadari ka sedang-sedang, ji cut abang jidong mereti, ngan kipah angin saboh bak jarawa, ji preh wo lako dalam perang Sabi, ngan ija putih gesampoh darah, ngan ija merah gesampoh kaki, rupa ge putih lepah tak cedah hadiah Allah kegata negeri. Ini isi daripada petikan Hikayat Perang Sabi. Jadi intinya adalah di sini siapapun yang berjihad, Allah akan berikan kepada mereka itu hadiah paling tinggi, yaitu bidadari dan pahala syahid. Jadi bagaimana tidak kuatnya orang-orang Aceh dulu ketika melawan Belanda, hadiahnya itu ditulis, hadiah-hadiah orang-orang syahid itu ditulis. Artinya adalah membela agama Allah itu tetap diberi hadiah paling megah oleh Allah. Salah satunya adalah bahagia syahid dalam perang, Allah pulang dengan bidadari, Allah kasih bidadari. Jadi teman-teman sekalian, jangan lupa sejarah. Kami ulangi lagi, kami ingin beritahu bahwa inilah senjata orang Aceh dahulu, dan teman-teman harus tahu bahwa orang Aceh tidak pernah berpegang kepada kekuatan sebagai senjata akhirnya melawan musuh. Tidak pernah mereka meyakini bahwa senjata itu merupakan panutan utama untuk melawan musuh, tapi mereka punya agama yang kuat, mereka punya kekuatan yang kuat kepada Allah dengan berpijak kepada fanatik mereka kepada para alim ulama. Jadi inilah sedikit Hikayat Perang Sabi, isinya yang ditulis oleh Tengku Cik Pantikulu abad ke-19. Ini dia naskah yang ditulis dengan
Aksara Jawi berbahasa Aceh ini sangat terkenal saat Perang Aceh melawan Belanda. Pada akhir abad ke-19, hikayat Perang Sabi menjadi semacam nyanyian orang Aceh dalam mengusir penjajah. Jadi orang-orang Aceh dahulu sebelum berperang ya mereka mengucapkan syair ini. Ini bentuk syair, puisi ya. Ya, ditulis dalam Arab Jawi. Jadi sebelum berperang mereka memakai nyanyian salawat ya. Nyanyian salawat tapi isinya adalah hikayat Perang Sabi. Nah teman-teman sekalian, saya rasa ini dulu yang singkatnya bagaimana hikayat Perang Sabi ini. Saya ulangi lagi bahwa jangan lupa sejarah ini adalah satu bukti sejarah bahwa kita menang, kita berjaya, kita kuat bukan karena senjata, tapi kita kuat karena kita ikut agama Allah, mengikut agama Rasulullah dan mengikut para alim ulama. Teman-teman sekalian, tunggu terus bagaimana edukasi selanjutnya yang akan kami sampaikan di THW Channel. Kita akan mereview sejarah yang lainnya. InsyaAllah ke depan kita akan mereview naskah Iskandar Muda. Kita akan sampaikan nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.